Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden pertama yang berbicara di mimbar akademik. Selasa kemarin sejumlah gagasan tentang Indonesia ke depan disampaikan Anies di hadapan para intelektual FISIP Universitas Indonesia. Bagaimanakah gestur dan tafsir politik saat Anies menyampaikan pandangannya dan menjawab pertanyaan mahasiswa? Sudah bersama kami pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Hensa, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Oke, Mas Hensat, kita mulai dulu dari fakta Anies ini menjadi baca pres pertama yang berbicara di mimbar akademik. Apakah ini bisa berefek positif buat Anies sebagai baca pres? Tentu saja berefek positif. Ada dua catatan saya. Yang pertama, masyarakat akan mengingat siapa yang pertama melakukan itu. Jadi artinya mereka akan ingat setiap kali ada calon presiden yang akan berlaga di 2024 bertandang ke kandang mahasiswa atau bertandang ke universitas, maka tentu saja tidak bisa lepas dari sosok Anies Baswedan karena sebagai yang pertama tentunya akan diingat. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah standar baru yang diberikan oleh Anies Baswedan atau yang ditetapkan oleh Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden di 2024 mendatang. Tentu saja sebuah standar yang belum tentu mudah bisa dicapai atau dilakukan oleh calon presiden yang lain. Tapi dengan hadirnya sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden atau bakal calon presiden di Sivitas Akademika UU ini, mudah-mudahan justru bisa menambah keinginan bagi Sivitas Akademika lainnya untuk mengundang calon-calon presiden bertemu dengan mereka dan berbincang serta berdiskusi dengan mereka. Bahkan Mbak Zilvia, mudah-mudahan bukan saja calon presiden yang siap berkunjung dan bertemu serta berdiskusi dengan Sivitas Akademika Universitas-Universitas Indonesia, tapi juga bisa para ketua umum partai politik, sehingga bukan saja calon presiden yang dimengerti visi misinya, ketua umum partai politik juga dimengerti visi misinya, karena presiden adalah satu lembaga negara, tapi partai politik nantinya akan menggawangi satu lembaga negara lainnya, namanya Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di nasional, DPRD 1 maupun DPRD 2. Kira-kira demikian, Pak Zilvia. Tidak hanya menyampaikan gagasan, tapi juga Anies menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Nah, kemarin itu ada pertanyaan soal janji Anies untuk mengembalikan gaji ASN yang digunakan untuk penanganan pandemi. Dan tadi kita sudah putarkan jawaban Anies, yang dimaksud gaji itu sebetulnya adalah TKD, tunjangan kinerja daerah, bukan gaji pokok yang digeser ya untuk anggaran bansos saat pandemi COVID-19. Nah, Mas Hensat, menurut Anda apakah Anies menjawab dengan jelas dan tepat untuk pertanyaan ini? Menurut saya jelas, Sylvia. Bahkan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah kepemimpinan partisipatif itu dilakukan, ya. Artinya diajak bicara ASN di Jakarta, kemudian diberikan pengertian, jadi tidak langsung menunjuk dan kemudian tidak langsung memutuskan sebagai gubernur, tapi sudah ada keputusannya, tapi sebelum itu dia ajak dulu para ASN untuk berdiskusi. Ini pola-pola partisipatif ini sebetulnya yang disenangi oleh para generasi muda saat ini, Sylvia. Nah, memang ini menarik sekali dan harusnya bisa dielaborasi oleh Mas Anies lagi di berbagai kesempatan. Bahkan sebaiknya juga Metro TV misalnya sebagai media yang terpercaya bisa mewawancara ASN yang dimaksud oleh mahasiswa tersebut. Apakah memang saat ini sudah selesai tentang hutang piutang itu, atau apakah pada saat itu ASN memang dengan sukarela memberikan tunjangan itu untuk kepentingan bersama. Sebuah hal yang luar biasa. Zilvia, kalau untuk berdonasi gitu ya, untuk atau saling berbagi, World Giving Index itu menempatkan Indonesia atau rakyat Indonesia sebagai negara yang paling filantropis. Jadi artinya paling berkemanusiaan dalam sisi donasi. Jadi kalau kemudian kemarin Mas Anies menjawab sudah ditanyakan kepada ASN untuk menyumbangkan 1,6 T ini apakah untuk 60.000 atau 2,4 juta keluarga, nampaknya
bisa diberikan kepada 2,4 juta keluarga dan kemudian dalam arti selesai pandeminya, itu menurut saya memang begitulah sifat Indonesia gitu. Baik. Untuk memberi dan untuk saling berbagi memang kita juaranya. Oke, Mas Hensat, kami akan putarkan salah satu pernyataan Anies yang banyak juga dibahas pada saat memberikan kuliah kebangsaan soal netizen yang kerap menggunakan kata Konoha dan Wakanda belakangan ini. Kita dengarkan dulu. Sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Kita tangkap maksudnya, tapi menurut Anda siapa yang sedang disindir oleh Anies pada momen ini? Tentunya adalah pemerintah ya, dan kemudian pasti pemimpinan tertinggi. Jadi menurut saya itu sih sebuah masukan dan kritikan yang biasa saja. Karena Mas Anies hanya menyampaikan apa yang terjadi di perbincangan para netizen, dan memang Konoha dan Wakanda ini menjadi hal yang menarik karena Konoha sering sekali dianggap sebagai gambaran kecil atau gambaran lain dari Indonesia karena juga memiliki 7 pemimpin gitu ya, dan kemudian netizen berusaha untuk menggatuk-gatuknya atau menyamakan antara pemimpin di Konoha nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan presiden-presiden Republik Indonesia. Oke. Dan Wakanda juga sebuah negara yang populer di dongeng atau legenda atau cerita atau film, bahwa sebuah negara yang sangat maju, bahkan tidak diketahui kemajuannya oleh negara-negara yang saat ini ada, tapi cukup melegenda dan membuat perubahan yang berarti bagi kehidupan manusia. Nah, sebetulnya kritikan-kritikan ini sih biasa dan menurut saya juga perlu disampaikan oleh sosok Anies Baswedan, karena Pak Jokowi memang ada 3 hal menurut saya, Mbak Zilvia, yang tidak ditempatkan sebagai peringkat utama pembangunan dirinya, yaitu demokrasi, anti korupsi, dan penegakan HAM gitu ya. Tapi dengan 3 hal ini dia sudah buktikan dia bisa lolos dan menang ke putaran kedua. Nah, hal-hal seperti ini baik sekali. Tadi Pak Said Agil, saya sempat menonton, dia mengatakan bahwa salah satu contoh yang diberikan oleh Pak Said adalah Rocky Gerung. Ya, dalam kasus Rocky Gerung menurut saya tidak selesai juga, walaupun Pak Jokowi sudah mengatakan itu kecil dan saya tetap kerja-kerja, tapi Pak Jokowi membiarkan juga para pendukungnya melakukan hal-hal yang tidak pantas menurut saya kepada Rocky Gerung, misalnya dengan melempari rumahnya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi menurut saya pendidikan terhadap kebebasan berpendapat itu tetap harus dilakukan oleh bangsa ini. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saya itu bisa terus ditingkatkan. Kebebasan demokrasi memang salah satu faktor standar sebuah demokrasi dilakukan oleh sebuah negara. Dan apa yang disampaikan Mas Anies itu tidak jauh dari kenyataan yang ada saat ini. Sebuah pengingat akan sangat baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, dan Anies kemarin mengingatkan hal itu melalui statement atau cerita Konoha dan Wakanda yang sebetulnya lumrah saja terjadi. Jadi warga negara Indonesia atau netizen terkadang lebih suka menggunakan simbol-simbol untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena bukan Pak Jokowi yang repot biasanya, tapi para pendukungnya yang memang ingin tampil supaya dilihat oleh Pak Jokowi. Oke. Itu yang kadang-kadang merepotkan Baik. demokrasi itu sendiri. Ya, terakhir nih, Mas Hensat, di kuliah kebangsaan kemarin kan Anies juga bicara soal isu lingkungan. Apakah selama ini isu lingkungan itu adalah isu yang sering diangkat baca pres, dan kalau isu lingkungan ini menurut para pemilih ya, calon pemilih yang mayoritas adalah milenial dan juga Gen Z, apakah seksi untuk dibicarakan, untuk diangkat oleh para baca pres?
Sangat seksi. Jadi kalau untuk zillennials mereka sangat peduli terhadap lingkungan. Dari hasil FGD dan survei yang dilakukan oleh kedai kopi, ada 4 hal yang menjadi pusat perhatian mereka. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan, kemudian keinginan memiliki tempat tinggal, kemudian keinginan menikah, yang selanjutnya adalah pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan memang menjadi poin penting bagi zillennials pada saat menentukan siapa calon presiden yang akan mereka pilih. Dan sampai hari ini memang eh, Mas Anies bisa dikatakan yang terdepan dalam penyampaian isu lingkungan dan beberapa hal yang ada kaitannya dengan pencegahan pencemaran lingkungan serta pelestarian lingkungan nantinya. Karena tentu saja misalnya Mas Ganjar ada beberapa isu di Kendeng maupun di Wadas misalnya, kemudian Pak Prabowo juga baru-baru saja lagi diangkat tentang isu bagaimana food estate ya yang gagal. Nah itu tentu saja menjadi PR tersendiri bagi calon presiden lainnya. Dan pada saat Anies Baswedan berani berbicara tentang lingkungan, tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi calon-calon presiden lainnya. Semoga saja semua calon presiden yang kita miliki memiliki visi untuk melestarikan lingkungan nantinya, Mbak Zilvia, demi kita dan tentu saja anak cucu kita nantinya. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, pakar komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.